Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya kembali akan membaca satu kitab yang memuat kisah kehebatan salah satu tokoh Ba'alawi yang bernama Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kisah ini menurut saya sangat janggal, sehingga saya kategorikan sebagai kisah khurafat. Dan nanti akan saya tunjukkan alasan apa yang menjadikan saya menganggap bahwa kisah ini adalah kisah yang khurafat. Karena dalam kisah ini membawa-bawa sabda Rasulullah, bahwa terkesan Rasulullah menganjurkan kepada seluruh umat muslim di dunia agar menziarahi makam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan Rasulullah menjamin barang siapa yang menziarahi makam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad maka akan dikabulkan 70 hajatnya. Nah, dari menyeret nama Rasulullah sebagai bahan legitimasi cerita, dan juga ada sisi lain yang menjadikan saya yakin bahwa cerita ini merupakan cerita karang-karangan semata dan tidak benar-benar itu sabda Rasulullah. Oke, kitab yang akan saya baca adalah kitab Imdadul Fuad. Ini kitab yang memuat terkait kehebatan-kehebatan Habib Abdullah Al-Haddad. Kitab ini kalau nggak salah ditulis oleh penulis yang bernama Abdul Majid. Kalau nggak salah, ini saya tadi tidak sempat melihat sampulnya. Jadi yang jelas kitab ini kitab yang memuat manakib dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, yang akan saya baca ini ada di halaman 520. Redaksinya saya tampilkan di layar sehingga pada saat saya membaca, penonton pun bisa ikut menyimak. Dan nanti akan saya tunjukkan di mana letak kejanggalan cerita ini. Ziyaratu Sayyidina Abdillah ibni Alawil Haddadi Qodiyatil Hawaiju wal Maqosidu Watiryakun Lissakim wa fi tasbidil fuadi bidikri majalisil qutbi Abdillahil Haddadi bitilmidhihi Syaihi Ahmad bin Abdil Karim Asyajaril Hawasi. Wa qad ra'aitu bi haddi Sayyidil Fadili Abdurrahman ibni Muhammad ibni Akil ibni Zaini Ba'alawi qala ahbaroni Asayyidu Syarifu Al-Fadilu Ahmad ibnu Akil ibni Yahya Ba'alawi qala ahbaroni rajulun sikotun min ahli Makkata annahu takhallafa an ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam muddata asri sinina. Qala fara'aitun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lailatan fil manami faqala li ya Abdullahi lima lam tazurna amma alimta anna man zara Sayyida Abdullah ibn Alawil Haddadi qudiyat lahu sab'una hajatan fakaifa man zarona intaha. Jadi arti dari redaksi yang baru saja saya baca adalah judulnya ziarah kepada Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, hajat dan maksud akan terpenuhi, dan ia adalah penawar bagi yang sakit. Jadi dari melihat judulnya saja ini sudah terasa bau khurafatnya. Dalam judul ini
akan mengisahkan terkait keunggulan menziarahi makam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Maka barang siapa yang menziarahi makam Habib Abdullah Al-Haddad, ini 70 hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Dan menziarahi makam Habib Abdullah Al-Haddad, maka termasuk penawar bagi yang sakit. Ini judulnya. Kemudian isi dari bab ini atau judul ini adalah dalam kitab Tasbitul Fuad yang ditulis oleh muridnya yang bernama Syekh Ahmad bin Abdul Karim Asyajar Al-Hasawi disebutkan, aku melihat tulisan tangan Sayyid yang mulia Abdurrahman bin Muhammad bin Aqil bin Zain Ba'alawi. Ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Sayyid yang mulia Ahmad bin Aqil bin Yahya Ba'alawi. Ia berkata, telah mengabarkan kepadaku seorang lelaki terpercaya dari penduduk Makkah bahwa ia pernah tidak berziarah kepada Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun. Ia berkata, lalu aku bermimpi melihat Nabi SAW pada suatu malam, dan beliau bersabda kepadaku, wahai Abdullah, mengapa engkau tidak menziarahi kami? Tidakkah engkau tahu bahwa barang siapa berziarah kepada Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, maka akan dipenuhi 70 hajatnya. Apalagi orang yang berziarah kepada kami. Selesai kutipan dari cerita ini. Jadi dalam cerita ini, gaya penulisannya ini mirip dengan redaksi hadis. Jadi diberitakan oleh beberapa rawi ya. Dari rawi pertama, rawi kedua hingga rawi ketiga. Nah, sayang dalam cerita ini isi dari cerita di mana seorang hamba yang merupakan wali Allah yang selama 10 tahun tidak menziarahi makam Rasulullah, kemudian dalam mimpinya ditegur Rasulullah, kenapa engkau tidak menziarahi kami, kata Rasulullah. Jadi penyebutan di sini ya Abdullah, ini maksudnya wahai hamba Allah, kenapa engkau tidak menziarahi kami? Ingatlah bahwa barang siapa yang menziarahi makam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, maka 70 hajat itu akan dikabulkan. Bagaimana dengan menziarahi kami? Ini katanya sabda Rasulullah. Saya sanksi dengan cerita ini. Kenapa saya sanksi? Pelaku, orang yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, itu namanya disamarkan. Namanya tidak ditulis. Seharusnya jika ini memang intisari dari cerita ini, maka nama orang yang mimpi ketemu Rasulullah, ditegur Rasulullah, alasan selama 10 tahun tidak menziarahi Rasulullah, itu ya namanya ditulis. Namanya siapa? Tapi kan laki-laki tidak. Ini gaya khas kitab manakib-manakib Ba'alawi dalam membuat dongeng-dongeng khurafat itu selalu ada yang ditutup-tutupi. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak bisa diteliti dengan mengisahkan hamba Allah yang bermimpi ditegur Rasulullah alasan tidak menziarahi makam Rasulullah. Ini menjadi sulit untuk diklarifikasi apakah cerita ini benar adanya atau tidak. Ini sudah terstruktur rapi, kitab-kitab Ba'alawi ini sudah terstruktur rapi cara agar kisah bohongnya ini sulit dideteksi, yaitu dengan menyamarkan aktor utama. Nah, di sini kan aktor utamanya adalah si pemimpi yang ditegur Rasulullah. Namanya tidak disebutkan. Kemudian Rasulullah ini secara tidak langsung kan menginstruksikan, memerintahkan, menganjurkan
untuk menziarahi makam Habib Abdullah Al-Haddad. Dan ini sabda Rasulullah katanya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menziarahi makam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, maka 70 hajat dikabulkan oleh Allah. Saya tanya, sampai Rasulullah menjamin dengan menziarahi makam Habib Abdullah Al-Haddad, dengan menziarahi makam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, maka 70 hajat dikabulkan, itu jaminannya apa? Apakah memang benar-benar Rasulullah menjamin? Nah, kemudian disambung dengan menziarahi makam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad saja, itu 70 hajat dikabulkan. Bagaimana dengan menziarahi kami, katanya. Tentu dengan menziarahi makam Rasulullah, maka akan lebih fantastis lagi dari sekedar menziarahi makam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang 70 hajatnya dikabulkan. Saya yakin ini cerita bohong. Kenapa? Jika memang Rasulullah benar-benar bersabda sedemikian ini, maka Rasulullah sama saja mengingkari hadis Rasulullah itu sendiri yang berbunyi, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha li'annaha tudzakkirul maut. Nah, Rasulullah itu dulu pernah melarang umat muslim untuk menziarahi kuburan. Lalu kemudian Rasulullah memerintahkan umat muslim untuk menziarahi kuburan atau makam orang yang sudah meninggal, itu dengan satu alasan. Apa alasannya? Alasan dengan menziarahi kuburan orang-orang yang sudah meninggal terlebih dahulu, ini mengingatkan pelaku peziarah ini menjadi ingat kematian. Itu adalah manfaat dari ziarah kubur, tidak lebih dari itu. Dengan seseorang yang menziarahi orang yang sudah meninggal, maka ingat kematian, tentu hidupnya akan lebih hati-hati. Tentu akan menjadi lebih taat kepada Allah. Akan selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena apa? Karena ingat kematian yang datangnya tanpa permisi terlebih dahulu. Itu adalah manfaat dari ziarah kubur itu saja. Maka ketika kemudian kok Rasulullah dalam cerita ini menganjurkan agar menziarahi makam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan jaminan 70 hajatnya dikabulkan oleh Allah, ya Rasulullah mengingkari hadisnya sendiri. Sementara hadis Rasulullah yang sahih justru menegaskan bahwa Rasulullah pernah melarang ziarah kubur. Sampai kemudian Rasulullah memerintahkan ziarah kubur itu dengan satu alasan, agar si peziarah kubur itu mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, si peziarah kubur hidupnya lebih hati-hati, lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya. Itu adalah satu-satunya manfaat ziarah kubur. Kalau sampai kemudian ziarah kubur ini justru mengharapkan imbal balik, mengharapkan 70 hajatnya atau mengharapkan kelancaran rezekinya, lah ini sudah menyimpang dari tujuan ziarah kubur itu sendiri. Kita kupas hadis Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Di situ memakai lafaz kuntu fi'il madhi yang artinya dulu saya melarang ziarah kubur. Ini ada alasannya. Kenapa sampai Rasulullah dulu melarang ziarah kubur? Jadi di awal-awal Islam, umat muslim ini tauhidnya masih rentan. Sehingga Rasulullah khawatir kalau dengan menziarahi kuburan, nanti umat muslim yang Islamnya masih baru, yang tauhidnya belum kuat, ini akan kembali ke jalan jahiliyah. Karena tradisi jahiliyah ini biasa menziarahi kubur, meratap-ratap di kubur, merobek-robek baju sambil nangis. Kemudian tradisi orang jahiliyah lagi mengagung-agungkan kuburan, kemudian
menghias kuburan, membangga-banggakan leluhurnya yang sudah meninggal, seperti yang termaktub dalam salah satu ayat Al-Quran. Nah, ini sudah sangat jelas. Alasan Rasulullah melarang ziarah kubur di era Islam awal itu takut tauhid umat Islam ini akan kembali ke zaman jahiliyah. Dan ketakutan Rasulullah ya meliputi dengan umat muslim menziarahi kuburan nanti akan meratapi kuburan, akan meminta-minta kepada kuburan, akan mengagung-agungkan kuburan, akan menghias kuburan dengan hiasan yang indah. Ini sebuah larangan. Nah, ketika Ba'alawi kemudian di situ menziarahi kuburan leluhurnya, meminta di kuburan, kemudian memuja-muja leluhurnya di kuburan dan menghias kuburan leluhurnya. Nah, ini tidak beda jauh dengan apa yang dikhawatirkan Rasulullah kembali ke zaman jahiliyah. Itu alasannya. Lah setelah tauhid umat muslim ini kuat, sahabat-sahabat Rasulullah tauhidnya sudah kuat, maka Rasulullah memerintahkan fazurruha, maka ziarahlah kalian semua, karena ziarah itu mengingatkan akan kematian. Jadi satu alasan kenapa sampai ziarah kubur menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah itu disunahkan, ya memiliki satu alasan saja. Dengan menziarahi kuburan akan mengingat kematian. Dengan mengingat kematian yang datangnya tanpa permisi, maka manusia akan lebih hati-hati dalam menjalani hidupnya, akan lebih taat kepada Tuhannya, akan lebih sering memohon ampunan kepada Tuhannya. Itu adalah manfaat ziarah kubur. Nah, seorang berziarah kubur ini adalah yang memberi, bukan yang meminta. Kenapa? Ya, orang yang menziarahi kubur adalah orang yang mendoakan si mayit yang ada di dalam kubur. Misalnya kirim Fatihah, kirim surat Al-Ikhlas, dan lain sebagainya. Maka sangat aneh ketika kemudian ziarah kubur justru diniati meminta keberkahan, meminta agar rezekinya lancar, agar 70 hajatnya dikabulkan oleh Allah. Ini sudah keluar dari tujuan ziarah itu sendiri. Maka saya tanyakan kepada mukibin-mukibin Ba'alawi, dan tidak hanya khusus kepada mukibin-mukibin Ba'alawi, kepada orang yang ahli ziarah kubur. Tujuan ziarah kubur ini semestinya untuk mengingat kematian, bukan untuk meminta-minta pada kuburan. Dan saya jamin tidak ada satupun ulama yang membolehkan kita meminta-minta kepada kuburan. Kok sampai kemudian dalam kisah ini yang tertulis dalam kitab Imdadul Fuad, Rasulullah bersabda, dengan menziarahi kuburan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, maka 70 hajat dikabulkan. Ini Rasulullah sama saja mengingkari hadisnya sendiri. Itu. Jadi ketika cerita dalam kitab Imdadul Fuad kita teliti, kita koreksi, sangat kelihatan ini cerita bohong-bohongan. Satu, membawa-bawa nama Rasulullah yang secara tegas Rasulullah menganjurkan agar umat muslim menziarahi makam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan iming-iming 70 hajatnya dikabulkan oleh Allah. Kemudian, si pemimpi yang dinasihati Rasulullah sekaligus diberitahu Rasulullah akan keunggulan menziarahi makam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ini namanya dirahasiakan, namanya tidak disebutkan. Dan ini gaya kitab-kitab manaqib Ba'alawi agar susah diteliti. Kalau namanya disebutkan, maka kita mudah mengoreksi. Apakah benar ini cerita terjadi atau tidak? Apakah orang yang tertulis dalam kisah ini benar-benar bermimpi dengan Rasulullah atau tidak? Maka akan mudah dikoreksi. Lah, disinilah kelihatan cerita ini cerita bohong. Tujuan membuat cerita ini hanya satu.
agar membaca kitab Imdadul Fuad dan kitab-kitab Manaqib Alawi yang lain ini terkesan mengagungkan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad karena sudah langsung Rasulullah yang membocorkan bahwa salah satu orang yang disebut wali ini mimpi ketemu Rasulullah, sekaligus diberitahu Rasulullah akan pentingnya menziarahi makam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Maka dengan menziarahi makam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, 70 hajat dikabulkan oleh Allah. Itu katanya Rasulullah yang bersabda. Sampai berani menyeret Rasulullah yang katanya bersabda semacam itu. Kok nyatanya cerita ini bohong? Ya memang orang-orang Bahlawi ini orang yang memang sudah tidak takut dengan dosa. Demi untuk melegitimasi tokohnya, demi untuk melegitimasi klannya, agar dianggap sebagai klan terhebat di dunia, maka Rasulullah saja dijadikan mainan. Itu loh masalahnya. Jadi sekali lagi, cerita yang tadi saya baca, yang katanya ada seorang wali yang selama 10 tahun tidak menziarahi makam Rasulullah, kemudian ditegur Rasulullah dalam mimpi, yang kemudian Rasulullah bersabda, kenapa engkau tidak menziarahi kami? Ingatlah, dengan menziarahi makam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, maka 70 hajat itu akan dikabulkan oleh Allah. Bagaimana dengan menziarahi kami? Ini katanya sabda Rasulullah. Saya pastikan cerita ini cerita hoax, cerita karang-karangan semata demi untuk menghebatkan ketokohan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Padahal saya yakin tidak ada yang mimpi bertemu Rasulullah kemudian Rasulullah menganjurkan semacam itu. Saya yakin jaminan 100%. Kenapa? Ya namanya dirahasiakan kok. Kalau memang benar itu orang mimpi ketemu Rasulullah, kenapa namanya dirahasiakan? Harusnya ditulis namanya. Misalnya namanya si Anu, siapa, si Salim atau siapa. Sehingga kita mudah memverifikasinya. Lah namanya saja sengaja dirahasiakan, ya ini sudah gaya khas kitab-kitab Manaqib Alawi untuk membuat kisah bohong. Maka nama si pemimpi atau nama orang yang ketemu Rasulullah ini sengaja dirahasiakan. Dan ini tidak hanya kisah ini. Kalau mau membuka kitab Tasbitul Fuad, membuka kitab Al-Huror, membuka kitab Syarhul Ainiyah, ketika membuat cerita-cerita semacam ini pasti ada tokoh yang dirahasiakan, yang sengaja namanya tidak ditulis, dan ini memang tujuannya sengaja agar tidak bisa diverifikasi, agar tidak terungkap kebohongannya. Padahal menurut saya justru mudah diungkap kebohongannya. Uang tokoh utama dalam cerita kok justru namanya dirahasiakan, ini kan aneh. Seharusnya tokoh utama itu namanya paling ditulis gamblang. Nah ini untuk santri-santri yang kurang begitu jeli dalam membaca redaksi Arab, ya akan manggut-manggut saja. Tapi bagi santri yang jeli membaca alur redaksi dari naskah yang tertulis dalam kitab Imdadul Fuad, ya maka akan menemukan kejanggalan. Ya, ini cerita palsu, ini karang-karangan. Berani mencatut nama Rasulullah, tapi si pemimpi yang ditegur Rasulullah ini namanya dirahasiakan. Dan andaikan Rasulullah benar-benar bersabda semacam itu, sekali lagi Rasulullah mengingkari atas perintah ziarah dengan satu alasan, karena ziarah itu mengingatkan kematian. Itu saja. Ziarah itu manfaatnya mengingatkan si peziarahnya ingat akan kematian. Itu saja, tidak lebih. Kok sampai kemudian barang siapa yang menziarahi makam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, maka 70 hajat dikabulkan. Itu 70 hajat apa saja. Jadi kalau membuat cerita itu ya yang jelas kalian. 70 hajat yang dikabulkan oleh Allah itu hajat yang bagaimana? Ya kan? Kan lagi-lagi susah dimengerti. Karena memang kebohongan dibalut dengan kebohongan
Ini susah dimengerti. Sudah nasabnya nasab bohong, sudah cerita yang tertulis dalam kitab manakib-manakibnya bohong, kemudian keramat-keramatnya yang tertulis dalam kitab manakibnya juga bohong. Jadi kebohongan dibungkus dengan kebohongan, maka sekali kebongkar, ya tampaklah jelas semua bahwa Ba'alawi memang bukan keturunan Rasulullah. Hobi bohong, kitabnya aja isinya penuh kebohongan. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Jadi ini saya mengajak untuk seluruh penonton video saya, cerdaslah dan telitilah dalam membaca kitab-kitab Ba'alawi. Karena kitab-kitab Ba'alawi cenderung mengajarkan kesesatan dan cenderung mengajak kita untuk memuja kuburan tokoh-tokoh mereka, yang mana ini merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah sebelum Islam masuk di bumi ini. Lah kok sekarang ketika Islam sudah turun kemudian kita diajak untuk kembali ke zaman jahiliyah, ya kita sesat. Kita sesat. Maka jangan ikuti ajaran-ajaran orang-orang Ba'alawi yang selalu memuja kuburan dan menghias kuburan. Itu tidak dianjurkan dalam Islam. Memang Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa menziarahi kuburan orang-orang yang sudah meninggal, misalnya menziarahi makam orang tua kita, saudara kita, atau guru-guru kita, itu sunnah. Ya karena apa? Karena dengan menziarahi kubur itu mengingatkan kita akan kematian. Itu saja, sudah, titik sampai di situ. Jangan kok kemudian melebar-melebar sampai dengan menziarahi makam wali anu maka rezekinya menjadi lancar, misalnya dengan menziarahi makam wali anu kemudian nanti penyakitnya sembuh dengan menziarahi makam wali anu, maka apa namanya, dimudahkan jodohnya dan lain sebagainya. Ini sudah keluar dari konteks tujuan berziarah yang semestinya. Betul. Nah, itu perbuatan orang-orang jahiliyah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.